Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan video saya yang tadi kita sudah lihat hasil panenan kami dan bagaimana proses penyicangan dan penjemurannya kita sudah perhatikan di tempat penjemuran kami tadi, dan saya sudah berada di tempat atau lahan penanaman nilam saya. Dan kita bisa lihat ini berapa tanaman yang sudah selesai dipanen dan kondisinya seperti apa. Mari kita lihat sama. Baik, kepada sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, seperti inilah kondisi lahan kami yang pasca dipanen. Dan dalam proses pemanenan kami yang sudah kami lakukan berapa hari ini, kita menyisakan berapa tanaman di sini yang nantinya tanaman ini kita akan gunakan untuk proses penyulaman ya, karena ada nggak sampai separuh sih yang kemarin kita cabut semua karena kondisinya itu kurang bagus sejak awal kita melakukan proses penanaman dulu. Nah, sehingga kita sisakan berapa pohon ini yang nantinya kita akan lakukan pengambilan bibit untuk dilakukan proses penyulaman. Kemudian untuk metode panen kita, tentu ini kami melakukan metode panen dengan cara digunting seperti ini, sahabat-sahabat semua. Ya, metode guntingnya kami menyisakan berapa ruas ya, seperti ini. Nah, jadi kenapa kemudian metode panen kita itu seperti ini, sahabat-sahabat semua, batangnya itu masih panjang-panjang seperti ini, karena nanti dari batang-batang yang masih panjang ini di tiap-tiap ruasnya akan muncul tunas baru yang nantinya kita akan rawat kembali di 3 bulan ke depan. Sehingga kalau misalnya proses pemanenan kita itu hanya diambil satu ruas dari pangkal utama, maka tunas baru yang muncul nantinya itu tidak sebanyak seperti metode panen kita yang seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan lihat bagaimana tanaman yang sudah selesai dilakukan proses pemanenan dan seminggu itu kondisinya seperti apa, kita akan lihat. Dan saya yakin kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya seminggu pasca kita lakukan proses pemanenan itu sudah mulai muncul tunas barunya ya, yang nantinya itu sisa kita suplai menggunakan pupuk, entah menggunakan pupuk cair atau menggunakan pupuk padat. Untuk metode aplikasinya sendiri bisa disemprotkan maupun bisa dikocorkan. Nah, kepada petani nilam di seluruh Indonesia ini saya sedikit mengilustrasikan bagaimana ketika metode panen digunting dengan metode panen dicabut. Kalau misalnya kita melakukan proses panen dengan metode digunting, tentu kita bisa merawat tanaman nilam kita yang kemudian tidak lagi mengeluarkan budget untuk menanam nilam lagi. Kalau misalnya kita masih konsisten untuk memproduksi minyak asiri nilam itu sendiri. Nah, tetapi kalau misalnya kita menggunakan metode dicabut, tentu ini budgetnya akan sedikit dalam proses pemanenan dan akan membengkak ketika proses penanaman kembali gitu. Karena kenapa? Tentu kita masih mempersiapkan untuk bibit lagi ya, budget untuk membeli bibit dan budget untuk menanam. Sehingga presentasinya kalau misalnya kita menanam 1 hektar, tentu metode dicabut dengan metode digunting ini akan lebih membengkak ketika proses pemanenan menggunakan metode dicabut. Kalau misalnya metode digunting, tentu budgetnya itu lebih sedikit ya, lebih sedikit. Mungkin yang dikeluarkan itu hanya proses bagaimana kita mengendalikan rumput dan bagaimana kita mempercepat tunas, sehingga budgetnya lebih sedikit dibanding dengan metode dicabut. Nah, kemudian keunggulannya lagi kalau misalnya
kita memakai metode panen dengan cara digunting dengan dicabut, itu waktu perawatan dan waktu panen kita itu lebih singkat. Kenapa lebih singkat? Karena kalau misalnya kita memakai metode digunting seperti ini, dia hanya butuh waktu sekitar 3-4 bulan kondisi tanaman nilam kita sudah siap dipanen. Berbeda dengan ketika kita menanam baru lagi, tentu kita akan menunggu waktu ya sekitar 5-6 bulan lagi. Nah, kemudian daya tahan tubuh dari tanaman nilam kita kalau misalnya kita menanam baru lagi, tentu ini yang akan menjadi salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Karena kalau misalnya menanam di cuaca panas, kita masih berhitung lagi di pasca pembuka cepuknya itu dia mau tumbuh atau tidak kalau misalnya kita menanamnya di musim panas gitu. Nah, sehingga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan proses pemanenan itu sendiri ya. Jadi apa yang kemudian saya katakan ini khusus untuk kita petani nilam yang konsisten dalam memproduksi minyak asirin nilam itu sendiri. Tetapi saya tidak tahu kalau misalnya sahabat-sahabat atau petani yang kemudian karena harga turun frustasi sehingga tanaman nilamnya dicabut dan digantikan dengan tanaman yang lainnya. Nah, jadi saya tidak bicara soal konteks untuk petani yang mau beralih tanaman, tetapi yang kita bicarakan adalah kita sebagai petani nilam yang konsisten dalam memproduksi minyak asirin nilam itu sendiri. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, tentu ini menjadi salah satu pelajaran buat kita semua yang perlu kita perhatikan dalam merawat atau menggeluti tanaman nilam di lokasi kita masing-masing. Nah, jadi saya kembali lagi kondisi tanaman nilam saya seperti ini pasca dipanen. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana proses pertumbuhan dari tanaman nilam kami yang sudah dipanen seminggu kemarin ya. Yang sudah dipanen seminggu, kemudian bagaimana kondisinya nanti akan kita lihat dan tunas yang muncul seperti apa. Nah, baik kepada seluruh petani nilam di seluruh Indonesia, mungkin ini video singkat dari saya yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kalau misalnya bermanfaat, bagikan kepada sahabat-sahabat kita, like video-video saya, dan kalau misalnya tidak bermanfaat atau tidak membuat senang hati sahabat-sahabat semua, bisa di dislike. Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia yang terus support saya dalam membuat video-video di seputaran tanaman nilam, dan semoga video-video ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.